Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan dan kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena pada dasarnya apapun yang telah terjadi dan terlaksana tidak akan bisa terjadi dan terlaksana kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan dan kesempatan tersebut, karena nikmat bisa jadi azab apabila nikmat tersebut tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Dan begitu juga Imam Ghazali pernah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwasanya sesuatu yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu, karena waktu yang telah berlalu tentunya tidak akan bisa terulang kembali. Selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan, Pak Ilham sayangi, yang berada di rumah maupun dimanapun berada, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, atau dalam kata lain tak kenal maka tak sayang karena Pak Ilham tak kenal. Maka di sini Bapak awali dengan ta'aruf, memperkenalkan diri. Nama Bapak, Pak lengkapnya adalah Pak Ilham Syah, biasanya dipanggil dengan Bapak Ilham. Ada juga yang manggil Abi Ilham atau lain sebagainya. Ya intinya panggillah nama seseorang dengan nama yang baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak lahir di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur, yang sekarang sudah berubah menjadi Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lahir pada tanggal 1 Januari 1992. Hobi Pak Ilham adalah melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang sifatnya menambah pengetahuan dan wawasan, ya intinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendidikan sama dengan seperti anak-anak Bapak SD-nya di SD Negeri 041 Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur atau Kampa, Kabupaten Kampar. Setelah tamat SD, alhamdulillah Bapak melanjutkan di pondok pesantren selama 6 tahun, yaitu terdiri dari 3 tahun tingkat madrasah sanawiyah dan 3 tahun tingkat madrasah aliyah di Pondok Pesantren Ansarullah, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur atau Kampa, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Setelah tamat pondok, alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah studi di perguruan tinggi, yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, yang kita singkat sekarang menjadi UIN Suska Riau, yang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Di sana Bapak mengambil prodi atau jurusan pendidikan agama Islam, konsentrasi pendidikan fikih. Motivasi Pak Ilham mengambil pendidikan fikih ialah karena sewaktu sekolah madrasah Pak Ilham menyukai mata pelajaran fikih, karena fikih berhubungan dengan amal ibadah, amalia dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menyembah Allah, dan begitu juga fikih yang sering timbul permasalahan pertanyaan di masyarakat tentang kegiatan amal ibadah dan hukum-hukum keislaman. Dan alhamdulillah tamat pada tahun 2014. Setelah tamat dari UIN, alhamdulillah Bapak masih diberikan kesempatan oleh Allah melanjutkan studi kuliah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, yang disingkat dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pada tahun yang sama, yaitu pada bulan Agustus 2014. Di sana Bapak mengambil jurusan atau prodi Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, apa motivasi Pak Ilham mengambil konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam? Yang pertama adalah memang pada dasarnya Pak Ilham menyukai dengan dunia pendidikan, baik dari tingkat bawah, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Pak Ilham motivasinya ialah bahwasanya dalam diri manusia terdapat 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikologis jiwa.
atau disebut dengan ilmu-ilmu kejiwaan, karena kita belajar tidak hanya dalam bentuk fisik, manusia juga mempunyai daya pikiran, tingkah laku, merasa, berbuat, bertindak, atau disebut dengan gejala-gejala kejiwaan. Maka disinilah bahwasanya psikologi memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan dalam dunia pendidikan, keberhasilan dalam proses pembelajaran. Di sana akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, penghambat belajar dan lain sebagainya, dan kita akan mengetahui perkembangan peserta didik, baik dimulai dari PAUD, SD, SMA, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi atau yang kita kenal sekarang dengan pendidikan formal, informal, non formal, bahkan dengan pendidikan masyarakat. Dan ketika manusia juga belum diciptakan atau dalam konsep rahim dalam ibunya. Bapak alhamdulillah tamat pada tahun 2016 pada bulan Agustus, pas 2 tahun melaksanakan studi di sana yang beralamat di kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Setelah tamat dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, alhamdulillah Bapak Ilham balik ke kampung halaman dan mengabdi di sekolah kita, yaitu SD Negeri 158 Kota Pekanbaru. Di sana Bapak diamanahkan mengajar, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya Melayu Riau BMR. Dulunya kita pelajaran adalah Arab Melayu dan beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan begitu juga alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa saling berbagi pengetahuan di beberapa perguruan tinggi, untuk berbagi pengetahuan yang didapatkan secara teoritis maupun praktis yang Bapak dapatkan di lapangan. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi yang berada di rumah maupun dimanapun berada, memang dalam keadaan seperti ini wabah virus corona tentunya sangat mengganggu aktivitas belajar kita, yang mana mestinya kita harus laksanakan secara tatap muka, namun kita laksanakan dengan jarak jauh. Namun apapun keadaannya, apapun kendalanya, ini tidak akan membuat kita patah semangat, karena belajar pada dasarnya adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, dalam agama Islam kita telah mempelajari bahwasanya ada 2 tujuan kita itu diciptakan. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai bentuk vertikal atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, mengabdi kepadaku, hanya untuk beribadah dan hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dapat kita ambil pemahaman bahwasanya kita ini hidup, kita ini diberi kesempatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan sarana apapun bentuknya, maka semuanya adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk sarana meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama tujuan kita itu diciptakan. Kita harus menyadari itu. Yang kedua, penciptaan manusia adalah sebagai bentuk horizontal. Ini yang terungkap di Al-Quran di surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini ada kata khalifah. Khalifah yang berarti pengganti. Maksudnya Allah menjadikan manusia sebagai pengganti dari generasi ke generasi yang lainnya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di permukaan bumi ini. Allah jadikan manusia sebagai pemimpin memakmurkan bumi Allah ini, agar bumi ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Allah harapkan dan bagi semua ciptaan kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Namun banyak manusia tidak menyadari dengan tujuan tersebut. Seperti apa yang Allah ungkapkan di Al-Quran, di antaranya dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah merasakan kepada mereka dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, sesuai dengan pelajaran kita pendidikan agama Islam,
Maka mudah-mudahan dengan kita belajar agama Islam, kita mengenal dengan apa tujuannya kita itu diciptakan. Baik secara mengabdi kepada Allah tujuan utamanya, yang kedua sebagai amanah bentuk khalifah di permukaan bumi ini, agar bumi ini aman, tentram, semua ciptaan Allah dalam keadaan seperti apa yang Allah harapkan. Maka oleh karena itu diharapkan dengan kita memahami, mempelajari agama Islam, mampu meningkatkan keimanan, penghayatan dan pengamalan tentang agama Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya kenikmatan luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita lahir dari ibu seorang yang sudah Islam. Kita lahir dari rahim yang sudah Islam. Artinya kita lahir dalam keadaan sudah Islam, bukan diislamkan. Itu nikmat yang sangat besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita lahir dari seorang ibu yang tidak beragama Islam, tentu sangat sulit bagi kita menerima hidayah keislaman. Memang pada dasarnya Islam itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, maka dengan pengamalan tentang agama Islam, sehingga kita menjadi manusia yang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bukan hanya dalam ucapan namun iman adalah apa yang kita yakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dalam anggota badan, membuktikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa memang secara umum dikatakan bahwasanya mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan takwa adalah apabila kita berkata karena Allah, apabila kita berbuat karena Allah, dan apabila kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Karena kita sebagai muslim tentu diajarkan akhlak yang baik berakhlak kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk ciptaan Allah, baik itu hewan, tumbuhan atau lain sebagainya. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan agama Islam kita menjadi orang-orang seperti apa yang telah diajarkan, yang diharapkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita menyadari bahwasanya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya innas sam'a wal basara wal fu'ad ulaika kana anhu mas'ula, bahwasanya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah mengatakan bahwasanya yatba'ul mayita salasa, akan mengantarkan mayat ada 3 hal. Yang pertama kata Nabi adalah ahluhu, keluargamu. Yang kedua adalah wa maluhu, hartamu. Yang ketiga wa amaluhu, artinya amalmu. Fayaji'u isnani wa yabqa wahidah, akan tetapi 2 akan kembali dan tinggal yang 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, keluarga, harta akan kembali, tinggal yang 1 yaitu amal ibadah yang akan menyertai si mayat. Maka disitulah kita akan pertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pendengaran, penglihatan, hati kita, apapun bentuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita dihidupkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Pak Ilham sayangi, maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar agama Islam dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta dunia akan pergi, cinta kepada manusia akan mati. Cintailah Allah karena Allah akan kekal dan abadi. Anak-anak yang Pak Ilham sayangi dan Pak Ilham banggakan, apapun profesi kita, apapun cita-cita kita, apapun yang kita lakukan, pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mengambil sebuah contoh. Bapak mengajar di sebuah kelas, umpamanya kelas 5A, 5B, atau 6A atau 6B, 4A atau 4B. Kelas yang A memiliki CCTV, sedangkan kelas yang B tidak memiliki CCTV. Suatu ketika Bapak mendadak ada rapat
maka Bapak tinggalkan melaksanakan tugas. Dan timbul pertanyaan, kelas manakah yang paling aman? Kelas yang punya CCTV atau kelas yang tidak punya CCTV? Tentu yang paling aman kelas yang diawasi, yang ada CCTV-nya. Begitulah dengan Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan para malaikatnya, tentu apapun yang kita lakukan, baik sebagai khalifah, sebagai mengabdi, semua yang kita lakukan sadar Allah akan memperlihatkan, Allah akan menilai, Allah akan mengawasi, dan kita berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya hanya itu yang Bapak sampaikan tentang perkenalkan diri Bapak. Mudah-mudahan belajar sama Bapak selalu semangat, dan kita selalu menambah pengetahuan-pengetahuan yang baru. Doakan Bapak, mudah-mudahan Bapak Ilham selalu sehat, dan Pak Ilham lancar dalam semua aktivitas, kegiatan, rezekinya, dan bisa melanjutkan kuliah. Tapi Bapak gak tahu entah dari doa siapa yang akan bisa makbul untuk Pak Ilham. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.